Lidah merupakan organ yang terletak di dalam mulut dan memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Organ ini terlibat dalam proses berbicara dan mengecap rasa. Lidah diciptakan tidak bertulang agar mudah menjalankan perannya untuk bicara. Tugas khususnya adalah melaksanakan proses komunikasi berbagai aspek dalam hidup dan kehidupan di dunia, baik secara horizontal dengan makhluk ciptaan di alam semesta maupun secara vertikal dengan Sang Maha Pencipta. Dalam melaksanakan tugas tersebut, berbagai kemaslahatan dapat dicapai, baik untuk kehidupan individu maupun kehidupan sosial kemasyarakatan dan lain-lain. Namun ada kalanya banyak masalah yang ditimbulkan, bahkan akibatnya dapat menghilangkan harta kekayaan, kehilangan kekuasaan atau jabatan, menimbulkan kematian, dan bahkan menghancurkan suatu negara. Beberapa kasus layak dijadikan contoh antara lain: terjadinya perkelahian antar individu, antar komunitas maupun kelompok masyarakat akibat kesalahpahaman dalam bicara; terjadinya pembunuhan sadis satu keluarga beberapa waktu lalu akibat merasa dihina; mundurnya seorang pejabat negara dari jabatannya akibat kesalahan dalam berbicara yang dianggap menghina pedagang air teh; dan bahkan terjadinya peperangan antara dua suku sampai 40 tahun di Jazirah Arab. Konflik yang berlangsung selama 4 dekade itu dipicu hanya oleh satu kata yang terlontar tanpa pertimbangan, serta adanya beberapa pandangan dari masyarakat bahwa terjadi kebakaran hebat di Amerika baru ini disinyalir akibat pernyataan Presiden Donald Trump yang akan membuat Gaza dan Hamas menjadi neraka. Dan masih banyak contoh-contoh serupa lainnya yang terjadi akibat kesalahan dalam berbicara. Dari peristiwa tadi, selayaknya dapat dijadikan pembelajaran untuk semua orang, bahkan pemimpin dunia. Karena jika saja terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi, bisa jadi meletus Perang Dunia Ketiga yang akan berdampak kehancuran bagi semua. Oleh karena itu, betapa pentingnya menjaga kata-kata, terutama dalam situasi yang sensitif. Dan perlu juga diingatkan bahwa ucapan yang tidak dijaga bisa merusak hubungan antar individu, antar umat, antar golongan, bahkan antar bangsa. Untuk itu melalui video ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hadis Nabi SAW sebagai berikut. Pertama, hadis tentang menjaga lisan untuk keselamatan manusia. Rasulullah SAW bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadits riwayat Bukhari. Kedua hadis tentang perintah berkata baik bagi orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga hadis tentang menjaga lisan dapat terhindar dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadits riwayat Muslim. Keempat hadis tentang menjaga lisan dapat jaminan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya mulut dan dua kakinya kemaluan, maka kuberikan kepadanya jaminan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kelima hadis tentang menjaga lisan dapat memperoleh pertolongan. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Hadis riwayat Ahmad. Keenam hadis tentang menjaga lisan bisa menaikkan kedudukan seorang muslim. Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh hadis tentang menjaga lisan bisa terhindar dari kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, maukah kuberitahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Jawabku, iya wahai Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami dituntut disiksa karena apa yang kami katakan? Maka beliau bersabda, celaka engkau. Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya, atau ada yang meriwayatkan batang hidungnya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka? Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah tadi beberapa hadis tentang pentingnya menjaga lisan
atau lidah. Semoga kita dapat menjaga lisan kita, termasuk para pemimpin negara dan pemimpin lainnya, sehingga kita semua terhindar dari kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga bermanfaat dan terima kasih.